salam jumpa lagi dengan saya Kakak Marcel. Hari ini Kakak Marcel sengaja pakai baju Marsina. Marsina adalah satu tokoh inspiratif yang menginspirasi banyak orang. Marsina adalah satu tokoh, seorang tokoh perempuan pada zaman Orde Baru yang sangat keras berbicara tentang keadilan bagi kaum buruh. Marsina sendiri adalah seorang buruh, dia adalah aktivis perempuan. Karena lugas, tegas, dan berani menyuarakan suara keadilan, maka Marsina diculik pada zaman itu dan 3 hari kemudian Marsina ditemukan tewas. Itu adalah tokoh Marsina. Marsina seperti jam tangan yang melingkar pada tangan kita, yang setiap saat akan dilihat kembali, akan dikenang kembali untuk melihat keadilan, melihat kembali kebenaran, melihat kembali perlakuan negara terhadap warganya. Kali ini Kakak Marcel akan berbicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 dan mendapat penolakan begitu banyak dari berbagai pihak. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai akan merugikan rakyat Indonesia, terutama buruh dan pekerja. Undang-undang ini anti lingkungan hidup dan mengabaikan hak asasi manusia. Sejumlah lembaga dan aktivis mengeluarkan mosi tidak percaya kepada pemerintah Indonesia dan DPR Republik Indonesia. Menurut fraksi Rakyat Indonesia, setiap pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja justru menunjukkan negara mengabaikan hak rakyat untuk hidup bermartabat dan justru mempercepat perusakan lingkungan. Sebagian besar investasi justru membuat masyarakat tidak mampu mempertahankan lahan penghidupannya. Dijelaskan dalam rilis tersebut bahwa Undang-Undang Cipta Kerja justru memfasilitasi keserakaan dan korupsi banyak investor hitam dengan bantuan oligarki. Oligarki adalah persekutuan antara pengusaha dan pejabat pemerintah atau aparat keamanan yang menggunakan berbagai cara untuk merampas sumber penghidupan masyarakat dengan dalih pengadaan lahan untuk kepentingan umum tanpa indikator yang bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas. Niat dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk pembenahan regulasi. Ini adalah niat baik, namun justru akan menciptakan lebih banyak penyumbatan. Hal ini membuat banyak pengusaha dapat menikmati hak guna usaha langsung 90 tahun. Padahal sebelumnya hanya 25 atau 35 tahun dengan perpanjangan 25 tahun jika perusahaan memenuhi syarat. Undang-Undang Cipta Kerja mendukung penindasan dan kecurangan bagi kaum buruh. Jaminan pekerjaan layak dihilangkan. Kontrak bisa semakin merajalela. Upah dan pesangon pun tidak mendapat perlindungan, sehingga akan semakin banyak kesewenang-wenangan pengusaha nakal. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memperburuk perlindungan hak perempuan buruh. Tidak dikenal cuti karena haid atau keguguran karena hanya menyebutkan cuti tahunan dan cuti panjang lainnya yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Akademisi dari berbagai universitas di seluruh Indonesia juga turut menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini. Aspirasi publik
pun kian tak didengar, bahkan terus dilakukan pembatasan. Menurut para akademisi, dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, maka terdapat masalah mendasar. Masalah yang pertama adalah sentralisasi rasa Orde Baru. Yang kedua, anti lingkungan hidup. Terdapat pasal-pasal yang mengabaikan semangat perlindungan lingkungan hidup serta semakin terbatasnya partisipasi masyarakat. Yang ketiga, liberalisasi pertanian. Tidak akan ada lagi perlindungan petani ataupun sumber daya domestik. Semakin terbukanya komoditas pertanian impor, serta hapusnya perlindungan lahan-lahan pertanian produktif. Yang keempat, abai terhadap hak asasi manusia. Pasal-pasal tertentu mengedepankan prinsip semata-mata keuntungan bagi pebisnis, sehingga abai terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, terutama perlindungan dan pemenuhan hak pekerja perempuan, hak warga, dan lain-lain. Yang kelima, mengabaikan prosedur pembentukan undang-undang. Pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi krisis hak asasi manusia di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja perlu ditentang karena substansi cipta kerja dan prosedur penyusunan undang-undang baru ini sama sekali tidak menjadi pertimbangan para pembuat kebijakan. Anggota dewan dan pemerintah nampaknya lebih memilih untuk mendengar kelompok kecil yang diuntungkan oleh aturan ini, sementara hak jutaan pekerja kini terancam. Seharusnya serikat pekerja dan kelompok masyarakat sipil dilibatkan secara terus-menerus dalam membahas undang-undang ini dari awal, karena anggota mereka lah yang akan menanggung langsung dampak dari berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Beliau mendesak agar anggota DPR merevisi aturan-aturan bermasalah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hak asasi manusia harus menjadi prioritas di dalam setiap pengambilan keputusan. Jangan sampai pengesahan ini menjadi awal krisis hak asasi manusia baru, di mana mereka yang menentang kebijakan baru dibungkam. Undang-Undang Cipta Kerja memiliki dampak yang sangat besar untuk tanah Papua. Harus disadari bahwa Papua bukan tanah kosong. Lahan perkebunan dan tambang semakin merajalela di atas tanah ini. Seolah-olah tanah ini tidak bertuan. Pemerintah daerah tidak punya wewenang untuk memberikan izin, apalagi masyarakat kecil. Masyarakat kecil tidak punya hak untuk menentukan apa-apa terhadap tanahnya. Pemerintah daerah tidak berhak mengatur semuanya. Semuanya diatur oleh pemerintah pusat. Bagaimana dengan masyarakat kecil? Pemerintah pusat kemudian menyanggahnya dengan menyatakan bahwa ada 12 fakta Undang-Undang Cipta Kerja yang dibikin hoaks di media sosial. Yang pertama, benarkah uang pesangon akan dihilangkan? Faktanya ada di bab 4. Yang kedua, benarkah UMP, UMK, UMSP dihapus? Faktanya upah minimum regional tetap ada di bab 4. Yang ketiga, benarkah upah buruh dihitung per jam? Faktanya
Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil. Yang keempat, benarkah semua hak cuti hilang dan tidak ada kompensasi? Faktanya, hak cuti tetap ada. Yang kelima, benarkah outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup? Faktanya, outsourcing ke perusahaan ahli daya tetap dimungkinkan. Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan ahli daya ada di bab 4. Yang keenam, benarkah tidak ada status karyawan tetap? Faktanya, status karyawan tetap masih ada. Yang ketujuh, apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Faktanya, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. 8. Benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Faktanya, jaminan sosial tetap ada. 9. Benarkah semua karyawan berstatus tenaga kerja harian? Faktanya, status karyawan tetap masih ada. 10. Benarkah tenaga kerja asing bebas masuk? Faktanya, tenaga kerja asing tidak bebas masuk, harus memenuhi syarat dan peraturan. 11. Benarkah buruh dilarang protes, ancamannya PHK? Faktanya, tidak ada larangan. Yang ke-12. Benarkah libur hari raya hanya pada tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti? Faktanya, sejak dulu penambahan libur di luar tanggal merah tidak diatur undang-undang. Pemerintah lalu mengecam aksi demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, terlebih mengecam mereka yang membakar halte di Sarinah. Aksi ini kemudian dikatakan sebagai aksi anarki. Entah anarkis karena halte dibakar atau karena aksi dari para pendemo ini dihalau oleh aparat dengan kekerasan. Menanggapi kecaman dari berbagai pihak tentang pembakaran halte yang sempat menjadi trending topik di Twitter, ada seorang netizen menulis komentar begini komentarnya. Lumpur Lapindo aja pemerintah tanggung kok, bukan Bakri. Halte receh doang malah lu ribut. Oleh karena itu tidak ada salahnya kita bersuara untuk kebenaran, untuk keadilan. Akhir kata, salam dari saya Kakak Marcel, peluk hangat dari tanah Papua, panjang umur untuk segala hal yang baik.